صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. Pengurus Pesta Selama Syariah yang sama-sama menghormati segenap pengurus subuh, para hujaz, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu kita dengan thalabul ilmi yang dimana guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Mahmudi LC pagi hari ini beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan mudah-mudahan umrohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke Indonesia dengan membawa umroh yang makbulah. Insyaallah Jumat yang akan datang beliau sudah pulang, jadi sudah bisa mengisi kembali. Dan izinkan saya di pagi hari ini untuk mengisi waktu kita sampai dengan datangnya waktu syuruk nanti. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang segenap akhlaknya, budi pekertinya menjadi tuntunan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, di pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca hadis-hadis dari kitab At-Targhib wa Tarhib yang seperti guru kita sampaikan judulnya juga sama, As-Sahih fit Targhib wa Tarhib. Namun ketika saya datang ke toko buku, dapatnya bukunya begini, At-Targhib wa Tarhib, buku yang lebih tipis. Pernah juga saya beli online kitab At-Targhib wa Tarhib, namun pengarangnya disusun oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, lebih tebal lagi dikit, ternyata beda juga. Yang disampaikan oleh guru kita As-Sahih At-Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Imam Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini, sekaligus kita mendoakan guru kita yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan ibadahnya, diberikan kesehatan, kembali ke Indonesia dengan membawa umroh yang makbulah. Sekaligus kita juga membaca doa Al-Fatihah buat pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib. Semoga Allah merahmati beliau di alam kuburnya. Kita yang mempelajari kitabnya diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyatis salamah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di flyer itu yang diumumkan di grup, kita mempelajari hadis-hadis tentang anjuran menuntut ilmu. Memang hadis yang pertama yang ada di sini adalah at-targhib fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Artinya anjuran menggemarkan di dalam talabil ilmi, menuntut ilmu, wa ta'allumihi dan mempelajarinya, wa ta'limihi dan mengajarkannya, wa ma jaa fi fadlil ilmi dan apa-apa yang datang di dalam keutamaan ilmu, wal alim orang yang alim, wal muta'allim dan orang yang belajar. Kita langsung mulai hadis yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis yang pertama bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah ingin kebaikan dari dirinya, yufaqihu fid din, Allah akan memberinya kefahaman. Yufaqih, kalau kata orang tua kita dulu, pekeh. Pekeh itu artinya paham, menjadi ahli dalam ilmu, fid din dalam hal agama. Jadi kalau kita kok perasaan ini tambah sekarang tambah enak ngaji ya, tambah pengen ngaji, kemana aja kita samperin majelis ilmu, tanda-tanda Allah itu ingin kebaikan dari diri kita. Walaupun banyak halangannya, apalagi sekarang subuhnya tambah maju apa mundur? Memaju ya. Biasanya jam segini kita baru bangun doang. Sekarang udah azan. Baru nungguin sebentar udah azan. Nah, apalagi kalau harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain agak jauh. Maka tanda-tanda Allah ingin kebaikan dari diri kita, Allah ingin menjadikan kita baik, Allah memberikan kefahaman kepada kita tentang agama. Jadi yang namanya ilmu agama itu luas sekali. Kalau kita pelajari, andaikan kata Allah dalam Al-Quran, air laut dijadikan tinta, pohon-pohon yang ada dijadikan buat kolam, kemudian Allah datangkan lagi seukuran yang sudah ada untuk menulis, belum cukup untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Semakin kita belajar, rasanya tambah pengen terus belajar. Nah, jadi kalau dalam diri kita ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk memahami agama, tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan dari diri kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu faridah. Faridah itu artinya fardu. Fardu itu artinya wajib ala kulli muslimin. Ibadah yang ada kata-kata faridohnya apa misalnya? Salat 5 waktu. Kalau kita niatkan pakai di belakangnya ada kata-kata fardu ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman
lillahi ta'ala. Tadi mana kata-kata fardu jadi depan tadi, usolli fardo zuhri, ada fardonya, fardu wajib. Nuntut ilmu juga kagak ada, mungkin kita nggak ada niatnya nawaitu fardo thalabul ilmi nggak pakai, tapi hukumnya mah adalah wajib. Ketika kita jalan sama sedang kita melakukan yang wajib, lagi nuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Ilmu apa aja selama itu kebaikan. Ilmu buat kehidupan. Kalau Islam itu sebenarnya enggak beda-bedain apa ilmu dunia apa ilmu akhirat. Semua ilmu yang untuk kebaikan harus kita pelajari. Cuman ada ilmu itu yang nuntutnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau yang fardu ain mah yang berkaitan dengan kebaikan kita semua. Kayak ilmu sholat itu fardu ain nuntutnya. Semua orang kudu belajar ilmu sholat. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, itu fardu ain. Semuanya kudu bisa ilmu sholat. Jadi kita kalau kita udah nyekolahin anak, jangan merasa udah semua cukup kita iniin, berikan. Ada ilmu lagi, ilmu sholat ini mah kudu penting, semuanya kudu bisa. Karena belum tentu dia menerima ilmu sholat dengan lengkap anak-anak kita. Makanya kita perlu belajar lagi ya. Karena ilmu sholat mah harus kita lengkapin. Karena sholat adalah yang utama ketika anak-anak kita balik. Yang harus kita pikirkan pertama adalah ini ilmu sholatnya udah cukup apa belum. Karena balik itu sekarang lebih cepat sekarang dibanding dulu kayaknya mah. Walaupun dalam fikih mah ukurannya udah jelas. Tapi anak-anak sekarang kalau perempuan kan ukurannya haid. Anak-anak dulu mah 13 tahun, 14 tahun baru pada haid. Anak sekarang kelas 5 SD, 6 SD udah pada haid. Udah pernah kena balik gini. Makanya ilmu yang pertama kali harus mereka ketahui adalah ilmu tentang sholat. Karena sudah mulai dapat beban sendiri, catatan sendiri kebaikannya. Maka ilmu ada yang fardu ain ya. Ada yang fardu kifayah. Kalau ilmu yang fardu kifayah tidak semua orang kudu belajar. Tapi harus ada yang mempelajari. Contohnya ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran tidak semua orang harus belajar. Di samping biayanya mahal, juga enggak semua orang harus jadi dokter. Kalau semua orang jadi dokter, enggak ada pasiennya, enggak ada yang berobat. Jadi harus ada yang jadi dokter, ada yang jadi pasien ya. Semua juga sama. Ilmu ngegali sumur, nggak semua orang kudu belajar. Kalau semua orang punya ilmu ngegali sumur, nanti kalau ngegali sumur nggak usah nyewa lagi. Siapa yang nyuruh, siapa yang nyewa nantinya. Nah, jadi ilmu juga ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Tetapi menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, terutama yang fardu ain ya. Tadi ilmu tentang sholat, ilmu agama, ilmu yang memang kita sendiri masing-masing kita butuh. Nah ini namanya fardu ain. Kemudian kata Nabi, wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al jauhara wal lu'lu'a wal dhahab. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi, dan orang yang meletakkan ilmu pada bukan ahlinya seperti orang kamuqallidil khanazir. Khanazir itu dari kata-kata khinzir. Khinzir itu artinya binatang yang diharamkan, babi ya. Jadi kalau orang meletakkan ilmu pada bukan ahlinya,
seperti orang ngikutin, seperti ada binatang tadi ya, binatang babi ngikutin al-jauhar wal lu'lu' wa zahab, yang diikutin mah berlian, mengikutin permata, emas, tapi bukan kepada ahlinya. Artinya ilmu itu kita harus tuntut agar apa yang kita lakukan betul-betul kita ketahui. Karena memang yang dilarang dalam agama adalah muqallid. Muqallid itu artinya taklid. Apalagi namanya taklidul a'ma, ngikutin tanpa kita tahu sebabnya. Yang dibolehkan itu adalah kita ittiba. Ittiba itu artinya kita ngikutin sesuatu, kita tahu artinya, sebab-sebabnya. Kita mau diajak ke pasar anyar, ngapain? Mau belanja. Nah, jelas itu judulnya. Kalau kita diajak, yuk ke pasar yuk, pasar anyar, ngapain? Ya ngapain aja. Nah, kalau ngapain aja kita belum tahu. Begitu juga kita, apa yang kita lakukan, semuanya kita insya Allah tahu sebabnya, alasannya. Kita kumpul pagi ini di masjid ini, maka kita sudah tahu jelas niat kita pertama untuk ibadah. Yang kedua adalah untuk menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu juga adalah ibadah. Sudah jelas tujuannya. Juga dalam hal-hal yang lain, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita disuruh tahu ilmunya. Maka itulah pentingnya kita menuntut ilmu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi tabsutu lahul malaika ajnihataha ridon bima yatlu. Artinya orang yang menuntut ilmu, tabsutulahu, membentang baginya para malaikat, ajnihataha, sayap-sayapnya. Jadi ketika kita berangkat nuntut ilmu, emang niatnya nuntut ilmu, itu malaikat udah ngebentangin sayapnya. Sehingga kalau siang jadi adem, kalau panas, kalau malam juga jadi sejuk. Pagi jadi sejuk. Para malaikat itu apa yang mereka lakukan? Ridon bima yatlubu, karena mereka ridho dengan apa yang kita cari. Mereka ridho dengan apa yang kita tuntut. Jadi masya Allah. Sebenarnya kalau kita kelihatan gitu malaikat enak, kita malaikat banyak amat di sini. Cuman nggak kelihatan. Ya, kalau Nabi mah bisa melihat malaikat. Kalau kita cuma dikabarin nama Nabi, kata Nabi, nih kalau kita lagi nuntut ilmu, para malaikat berkumpul, mereka membentangkan sayapnya buat orang-orang yang menuntut ilmu karena dia ridho dengan apa yang kita cari. Ya, mudah-mudahan di dunianya kita sama malaikat diridhoin, ntar di akhirat juga dapat balasan yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik. Man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma. Siapa orang yang datang kepadanya ajalnya, datang ajal, kematian. Ini jemput, yang jemput kagak bilang-bilang lagi, tahu-tahu datang. Itu namanya kematian ya. Wa huwa yatlubul ilma, dan dia sedang nuntut ilmu, lagi belajar tahu-tahu meninggal. Masya Allah. Ada yang begitu kira-kira? Di kita mah mungkin belum ada ya, tapi sebabnya macam-macam ya. Walaupun beritanya kurang enak itu, lagi sholat tahu-tahu musolanya ambruk.
Kan kejadiannya mah kayaknya kurang enak didengarnya, ambruknya. Tapi itu cuma sekedar kejadian. Bisa jadi mungkin itu juga lagi nuntut ilmu, tapi datang ajal, cuman caranya yang kurang enak doang. Padahal mah sama aja, sama-sama mati. Lagi begini kita dijemput sama malaikat, ujungnya apa? Mati. Yang ketimpa bangunan ya sama juga, ujungnya mah mati semua. Kayak orang pergi haji, atau tahu terjadi kejadian yang nggak enak, apa tuh yang di terowongan Mina itu pada meninggal, mati. Ada juga yang sakit, pergi haji sakit tapi ujung-ujungnya juga mati sebab doang. Sama juga orang menuntut ilmu, tahu-tahu dijemput sama Allah, diambil ruhnya ketika menuntut ilmu. Maka kata Nabi, laqiyallaha, dia akan bertemu dengan Allah, walam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatan nubuwah. Tidak ada antara dia dan antara para nabi kecuali derajat kenabian. Dia nggak diangkat jadi nabi, tapi nanti akan dikumpulkan bersama para nabi. Gara-gara dia lagi nuntut ilmu, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah mah kalau ngejemput begitu, kagak bilang-bilang ngejemputnya. Ya, mungkin pas sudah meninggal doang, baru pada ngomongin, pantesan kemarin dia sama saya ngomongnya beda, begitu. Baru pada nandain dan udah pada meninggal. Iya, kemarin dia mesen apa? Oh no, tanah belakang rumah jangan diapa-apain ya. Emang apa? Punya orang. Baru mesennya udah meninggal. Ya, baru kita, oh iya ternyata begitu. Nah, jadi kalau kita lagi nuntut ilmu, ya, fisabilillah dalam hadis yang lain, tapi di sini akan diberikan derajat sama kayak derajat dikumpulkan bersama para nabi. Makanya nggak usah takut orang nuntut ilmu mah, ya, baru sakit-sakit dikit ya udah berangkat aja, kecuali kita udah kagak bisa jalan dah. Kalau baru sakit-sakit dikit kita berangkat aja. Dan memang pun kalau nanti kita punya keturunan yang menuntut ilmu jauh dari kita kemana-mana, kadang-kadang lewat provinsi, beda provinsi, kita ikhlaskan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, ini anak saya jauh-jauh dari saya, kalau sakit gimana ya, mikirin begitu. Kalau sakit ya pasti nanti ada yang ngurusin, apakah orang lain atau Allah langsung yang ngurus dia, ya. Karena kita ini hidup kita, mati kita, sehat kita atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita udah berusaha sekuat mungkin untuk sehat, tapi Allah masih ngasih kita sakit, ya tetap aja sakit. Walaupun kita usahanya nggak begitu banyak, tapi memang Allah ingin kita sehat, kita jadi sehat. Kayak sekarangnya lagi musimnya batuk, musimnya pilek, puyeng, demam. Ada orang yang cuma minum bodrek doang sembuh, kan begitu. Oh puyeng banget pala. Ada yang cuma minum panadol, sekali minum sembuh. Ada juga minum bodrek kagak sembuh, minum panadol kagak sembuh. Apa ke dokter belum sembuh juga. Sembuh-sembuhnya mah gimana? Sembuh-sembuhnya diajak jalan-jalan sama anaknya, lah baru sembuh. Itu yang pengen jalan-jalan kayaknya. Ya. Jadi memang sehat kita, sakit kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu diantara keutamaan menuntut ilmu, kalau kita sampai dijemput sama Allah ketika menuntut ilmu, dan itu pahalanya besar. Dan tidak semua orang dapat kesempatan kayak begitu, lagi nuntut ilmu tahu-tahu meninggal, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Yang artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Siapa yang melaknat? Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya, illa, kecuali pertama zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Jadi dunia ini Allah laknat, tapi laknat itu berubah akan menjadi rahmat gara-gara kita zikir. Makanya jangan sampai kita kosong dari zikir. Kapan sih kita zikir? Kapan aja. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, lagi berdiri, lagi jalan, enggak kosong mulut kita daripada zikir. Wa qu'udan, atau juga lagi duduk, ayo kita zikir terus. Wa ala junubihim, juga kadang-kadang lagi berbaring. Jadi zikir mah mau jalan, mau duduk, mau berbaring sambil lari pagi. Misalkan kita lagi di lampu merah, daripada kita ngerutu ngomel dulu di lampu, lama amat sih. Giliran kita mah lama, giliran pelaksanaan mah cepet, no, kata dia begitu. Kan kita ngerti sama begitu. Lagi di lampu merah Banjar begitu. Giliran nyebrang mah lama, kata dia nih. Oh, yang giliran ono enak banget cepet. Lagi gerutu aja. Dan daripada kita gerutu, mendingan kita sambil zikir sambil nungguin lampu merah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zikirnya terserah ya, namanya zikir mau banyak. Yang penting kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Salah satu zikir yang Nabi nggak ninggalin tiap hari, istighfar itu minimal 100 kali. Nah, itu yang kita harus cicil. Kan kalau habis sholat cuma 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau lagi jamaah mah sambil duduk lama nungguin. Kadang kalau di rumah mah sambil buka celana zikir astagfirullahnya. Sambil buka kain. Emang apa? Ya hemat waktu, udah ditungguin kondangan, takut ketinggalan. Begitu. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahnya baru buka kain. Kita zikirnya 100 kali, istighfarnya kita cicil. Sambil nungguin lampu merah dapat 20, alhamdulillah. Sambil jalan pulang istighfar lagi, dapat 30, alhamdulillah. Tadi kumpulin dapat 100, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullahnya kalau lagi marah-marah doang. Lagi marah sama anak, astagfirullahaladzim, panjang banget jimnya. Lagi marah doang, keluarnya sekali doang itu mah. Ya, jadi istighfar itu masya Allah faidahnya banyak banget. Dalam Al-Quran, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Apa manfaatnya? Pertama, yursilis sama alaikum midroro. Pertama, dengan zikir istighfar itu Allah menurunkan rahmat dari langit berupa hujan. Itu karena hujan itu kadang menjadi rahmat, kadang menjadi orang menganggapnya bencana. Apalagi nih yang baru belakangan ini hujan, gara-gara hujan pohon besar pada tumbang. Udah tumbang menimpah mobil. Itu yang di Jawa mobil Lexus terpotong 2 sama pohon. Sayang banget mobil itu ya. Taruh di sini mah lumayan. Di Jakarta mobil juga nimpa pohon terpotong 2 gara-gara hujan. Ya. Banjiran dan lain-lain. Nah, maka dengan kita zikir, mudah-mudahan hujannya jadi rahmat. Hujan jadi rahmat, ya Allah, diharap-harap nih hujan gitu. Kemudian wa yumdidkum bi amwal.
Allah ngasih kita amwal. Amwal dan jadi jamak dari kata mal. Rezeki, harta. Allah ngasih kita harta, rezeki. Banyakin zikir. Semakin gak punya duit, semakin kencang zikirnya. Saya juga begitu kalau lagi dompet kosong ini. Udah, zikir aja, istighfar yang banyak. Penuh di dompet, ya kagak. Yang penting mah kita udah zikir sama Allah. Rezeki mah dikasih, jalannya banyak, mana aja. Apalagi kan kita mah nggak ketahuan rezekinya ya. Apalagi udah pensiun, kita udah kagak tekan gajian lagi. Udah pensiun mah rezekinya dari mana? Anak yang pertama datang, anak yang kedua datang, anak yang ketiga datang tuh. Alhamdulillah anak datang. Yang satu nganterin, yang dua nganterin, kan begitu. Datang juga, cuman kalau kalian pada mikir pusing semua, anak yang satu ngomong pusing emang anak belum bayaran SPP, anak yang kedua datang puyeng emang apa namanya mobilnya rusak. Lah kalau yang dia puyeng semua datang sama kita ikut puyeng. Anak datang malah pada puyeng. Nah, jadi istighfar. Jadi istighfar itu manfaat yang kedua, yumdidkum bi amwal. Allah ngasih kita rezeki yang banyak. Begitu. Nah, insya Allah ya. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin, yang ketiganya wa banin. Allah ngasih keturunan. Jadi kalau ada orang yang memang susah keturunannya, sebenarnya rahasianya di istighfar. Baik istighfar secara zikir atau istighfarnya introspeksi diri. Biasanya saya kadang-kadang suka merenung begitu. Orang-orang yang belum Allah kasih keturunan, biasanya mah dia rezekinya lancar, kerjaannya gampang, dan lain-lainnya gampang. Tapi anak belum dikasih. Biasanya mah begitu. Giliran yang rezekinya seret, susah, anak belajar melulu. Kerjaan cuman ngebeca, anak HP 5, kan begitu kadang-kadang. Anak keluar melulu. Giliran yang rezekinya gampang, jabatannya gampang, anak susah. Nah, bisa jadi dia lebih mencintai harta atau mencintai yang lain ketimbang pengen dapat anak. Makanya Allah kasih yang dia minta duluan. Begitu. Makanya tadi istighfar itu adalah obat. Obat kita, baik obat secara introspeksi diri. Kan kalau kita istighfar berarti kita itu lagi minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan benar-benar diampunin dosa kita. Dan yang lain lagi hikmahnya tadi, Allah tambahkan rezeki kita. Ya. Jadi zikirnya lagi berdiri, lagi duduk, bahkan lagi berbaring, jangan lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia mal'un, semua yang di dunia dilaknat kecuali orang yang zikir kepada Allah. Maka kita jangan sampai lupa. Wa ma walahu, dan apa-apa yang mengikuti zikir, orang-orang yang berzikir. Wa aliman, orang yang berilmu juga tidak akan dilaknat oleh Allah. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi orang menuntut ilmu itu salah satu yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enaknya orang menuntut ilmu itu sama malaikat nggak buru-buru ditulis. Kalau dia berbuat salah, kata malaikat jangan tulis dulu. Emang apa? Masih belajar dia mah, begitu. Kalau kayak kita ngelihat orang nih naik motor kek, naik sepeda kek, masih nyeruduk-nyeruduk, kata kita biarin dia mah, begitu juga emang lagi belajar, kan begitu, dimaafin. Nah itu naik sepedanya nyeruduk-nyeruduk begitu, lagi belajar. Sama juga orang kalau lagi masih belajar, ibadahnya kurang-kurang dikit, masih kurang lempeng, masih kurang lurus, kata malaikat masih belajar. Siapa tahu ntar dia bisa berubah.
Makanya salah satu keuntungan orang yang muta'alim, orang yang belajar adalah tadi tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqah, seutama-utamanya sedekah, ayyata'allamal mar'u al muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahul muslim. Seabdal-abdalnya sedekah adalah seorang muslim dia belajar ilmu, summa kemudian yu'allimuhu akhahul muslim, dia ajarkan saudaranya muslim yang lain. Itu seabdal-abdalnya sedekah, ngajarin ilmu. Jadi kita punya ilmu, jangan kita simpen, kita pelit, jangan. Kalau emas mah disimpan tambah mahal. Ya, zaman dulu emas, ya lagi zaman saya baru nikah, itu baru gopek kalau nggak salah 500.000 emas. Punya duit 1.500.000 dapat 3 gram. Dia bisa buat ngelamar. Zaman dulu mah. Ya. Sekarang kadang-kadang saya lihat mas kawin cuma 7 gram. 7 gram dulu sama sekarang ya beda. Sekarang 1 gramnya aja 2.500.000. Kalau kagak salah sih. Saya mah jarang megangin emas. Begitu. Nah, itu kita sedekah ilmu, ngajarin orang belajar ilmu, itu seabdal-abdalnya sedekah. Kita belajar di sini. Kalau ilmu kita simpen, lama-lama kita lupa. Makanya mendingan kita ajarin. Ya, yang namanya ngajarin ilmu nggak harus jadi guru. Kita silaturahim sama teman sambil ngobrol. Nih dengerin nih, tadi saya belajar ilmu begini. Tuh, sama juga ngajar itu. Bari ngajak ngopi, kita ngomongin masalah agama, itu juga ngajarin ilmu. Oh, zaman sekarang mah yang paling lumrah ngajak ngopi ya, gitu. Maka dipantunin dulu lagi, burung pelatuk di pohon kopi, mata ngantuk belum ngopi, begitu, dipantunin dulu, katanya. Ke pohon kopi bawa buntelan. Kalau bikin kopi rada kentelan. Nah, jadi sambil ngobrol begitu ngajak ngomongin ilmu, sama juga kita sedekah ilmu. Dan seabdal-abdalnya sedekah adalah itu. Kita belajar ilmu, kita ajarin orang lain ya. Baik langsung ataupun kita melalui media. Kita punya media, ada sosial, ada WA dan lain-lain. Kita kirimkan yang berupa ilmu. Gara-gara kita kirim, orang lain ngebaca. Setelah dia ngebaca, oh dia merasa dapat ilmu. Itu juga namanya sedekah ilmu. Jadi jangan kita sembunyikan, ya. Jangan sampai kita sembunyikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fadlul ilmi, keutamaan ilmu, khairun min fadlil ibadah, lebih baik dari keutamaan ibadah. Maksudnya adalah ibadah yang tanpa ilmu. Nah, jadi kalau kita ibadah dengan ilmu, maka lebih baik daripada ibadah banyak kita lakukan tapi tanpa ilmu. Ibadah dengan ilmu itu maksudnya kita tahu caranya, tahu sebabnya, tahu keutamaannya. Itu namanya ilmu. Enggak jauh-jauh kita sholat aja yang fardu. Kan kalau kita asal ngerjain aja mas, serak seruduk, asal cepet doang. Selesai mas selesai, cuman keutamaannya kurang.
Beda dengan kita sholat, dari kita wudhu, kita udah rapihin wudhu kita. Habis wudhu, waktu masih ada nih kita sholat sunnah dulu. Kita zikir dulu, baru qomat, baru mulai sholat fardu. Di sholatnya juga tetap kita rawat ke sholat kita. Jangan sampai lewat tumaninahnya, jangan sampai lewat kekhusyuannya. Itu namanya ibadah dengan ilmu. Lebih baik dengan kita sholat mas sholat, tapi kita kagak rawat sholat kita, asal aja begitu. Yang penting selesai. Nah, itulah yang disebut dengan keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. Jadi ibadah yang banyak kalau tanpa ilmu, maka lebih baik dengan ibadah yang pakai ilmu. Disitulah pentingnya kita menuntut ilmu. Wa khairu dinikum al-wara'. Dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'. Al-wara' itu artinya tarkul haram li ajli al-halal. Meninggalkan yang halal, meninggalkan yang haram untuk mencari yang halal. Itu namanya wara', ya. Kita meninggalkan yang haram. Jadi kalau kata Nabi mah al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Yang haram itu udah jelas, yang halal juga udah jelas. Tinggal kita mau mana yang kita ngerjain, tinggal milih. Kayak kalau mau jalan nih, tahu-tahu mau jalan ke bank, kita udah tahu bank. Ada bank yang dibolehkan, ada yang bank nggak boleh. Maka jalan ya kita jangan tergiur, cari yang dibolehkan. Makan juga begitu, ada yang halal, ada yang haram, cari yang halal, kehalalannya. Jual beli sama juga, jangan asal nyari murahnya doang, kita tahu-tahu haram. Jual beli yang dibolehkan yang bagaimana? Kita kemarin sering banget dapat materi jual beli, ya, sampai tadi gade dan lain-lain. Maka al-wara' itu artinya melakukan yang halal, tinggalkan yang haram, ya. Karena dua-duanya udah jelas, ya, udah jelas. Kita tinggal tempuh yang halal, karena yang halal itu akan membawa kita kepada kebaikan. Sementara yang haram akan membawa kita kepada kegelapan, bahkan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah suruh pulang. Lewat 27 26 ya. Satu hadis lagi ya. Wa an Abi Umamah, dari Abi Umamah qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidan wal akharu alim wa qala alaihi afdalus shalah wassalam wa afdalul alim alal abid ka fadli ala adnakum summa qala sallallahu alaihi wasallam Allahu malaikatahu ala samawati wal ard hatta nasla fi juhriha wa hatta al hud la yusalluna ala muallimin nas al khair. Ini mah hadis sepanjang tentang Nabi Muhammad diingatkan tentang keutamaan ada dua orang. Rojulani ada dua orang di dekat Nabi. Abidun, pertama abid, ahli ibadah. Wal akhar alim, yang lainnya adalah orang alim. Ahli ibadah juga tapi dia alim. Maka Nabi bersabda, afdalus sholati wassalam wa afdalul alim alal abid. Kata Nabi, seutama-utamanya orang alim atas orang yang abid adalah kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku atas orang-orang yang di bawah kalian, yang paling rendah dari kalian. Jadi ini keutamaan orang yang berilmu, ya. Kita berusaha menuntut ilmu agar Allah jadikan kita orang yang alim, ya. Alim itu bukan derajat dunia,
Nggak perlu disebut dalamnya dia mah alim, itu kagak. Tapi yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ilmu yang kita pelajari walaupun dikit-dikit, ayo kita pakai, kita akan jadi orang alim ya. Semua yang kita lakukan karena belajar kita itu menjadikan kita orang alim ya. Orang alim itu akan dihargai oleh Allah, oleh para malaikat. Ibarat emas mah ada di mana aja orang cari, walaupun dia jatuh ke kotoran, kira-kira diambil apa enggak? Kalau nggak diambil ada yang ngambil. Emas mah begitu, itulah orang alim ya. Makanya kita tadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengangkat derajat kita dari ahli ibadah bertambah, plus ahli ibadah juga orang yang berilmu. Ini yang kita pelajari pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kekurangan saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Nastaghfirullahaladzim, 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 ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mizan wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.